Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 16, mohon izin Bapak kali ini direpotkan di balainya ya. Memang mohon maaf ini bukannya tidak mau di kelurahan, tapi kami juga ingin sekali-sekali main ke sini. Ternyata luar biasa Pak RW penyambutannya, terima kasih banyak. Juga tak lupa dengan Ibu RW juga, dengan Ketua Poktan Umi Parna. Yang saya hormati instruktur kali ini ada Pak Bib juga dari DKP 3 dengan Pak Wid. Terima kasih banyak Bapak. Juga tak lupa teman-teman saya yang kali ini bersedia mendampingi saya dalam kegiatan ini. Juga tak lupa saya hormati seluruh tamu undangan peserta pelatihan budidaya ikan konsumsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan nikmat sehat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Kita bisa berkumpul pada siang kali ini yang seharusnya Ibu Bapak sekalian bobo iyang. Ya, bobo iyang ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, namun karena tadi pagi kebetulan ada kegiatan juga di kelurahan, maka kegiatan pelatihan ini diadakan di siang hari. Kegiatan ini salah satu kegiatan wajib yang dilaksanakan. Memang dari awal direncanakan itu di lokus RW 16 ya Pak Dip ya. Kenapa? Karena memang kelihatannya nih RW ini yang ada gregetnya gitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, dari awal memang saya sudah minta sama Pak RW juga ya Pak RW, saat itu Pak RW yang mengajukan proposalnya, dan alhamdulillah Pak RW terlaksana kegiatan tidak kena efisiensi Ibu Bapak gitu ya. Karena banyak kegiatan lain yang kena efisiensi gitu. Dan alhamdulillahnya kegiatan, salah satu kegiatan yang tidak kena efisiensi ini pelatihan budidaya ikan konsumsi yang memang dilaksanakan di lokus RW 16 gitu ya. Nah, pelatihan ini memang salah satu teman saya ini Pak Dip memang ahlinya. Beliau ini memang ditugaskan sebagai penyuluh ya Pak, penyuluh di wilayah Kecamatan Cilodong gitu. Dan ini kegiatan ini bukan hanya sampai di sini Bapak. Nanti akan ada pembinaan selama 3 bulan. Nah, ini saya tagih nih Pak Dip ya. Pak Dip kegiatannya gitu, karena saya juga harus jelas output dan outcome-nya gitu ya. Bukan hanya menggugurkan kewajiban gitu. Jadi selesai kegiatan, selesai sudah. Pas saya kesini, mana ikannya? Gak ada Bu, mati. Mana tanamannya? Aduh Bu, kagak ada hujan katanya gitu. Yang jangan sampai ya Pak RW, ya saya percaya dengan Pak RW serta rekan-rekan yang ada di wilayah Poktan di RW 16 ini yang luar biasa semangat, walaupun kelihatannya sudah sepuh gitu ya, ini seusia orang tua saya gitu. Oh iya, Bapak Ibu kenal gak sama saya? Mungkin Pak RW dengan Umi dengan Bu RW mah kenal ya, tapi yang lain belum kenal kayaknya ya. Belum Pak ya? Oh iya, perkenalkan saya Eva Rismawati. Kebetulan saya Kasih Kemas, Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan di Kelurahan Sukamaju. Dan kebetulan sekali saya PPTK. PPTK itu Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan. Nah, kegiatan ini saya yang bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya kapan ya? Dari mulai saat ini sampai dengan nanti tahun depan pemeriksaan ini, ya saya bertanggung jawab gitu. Kalau ada temuan-temuan, misalnya gitu ada pemeriksaan, inspektorat BPK yang dipanggil, ya saya PPTK-nya gitu ya. Jadi mohon izin, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Khawatirnya di tahun depan pemeriksaannya bukan bulan depan atau bulan berikutnya gitu ya, tapi di tahun yang akan datang. Khawatirnya jadi pilot project, ujung-ujung inspektorat pengen lihat nih aquaponiknya seperti apa gitu ya Pak Dip ya. Ya udah nggak ada. Nah itu tanggung jawab saya berarti sampai dengan ya syukur-syukur keberlanjutan Pak RW ya.
keberlanjutan syukur-syukur nanti hasil panennya bisa dibagikan kepada balita stunting yang ada di wilayah Sukamaju, gitu ya. Kan ini pelatihan budidaya ikan konsumsi. Konsumsinya untuk siapa? Ya untuk dikembalikan lagi dari kita untuk kita, bukan untuk ya boleh sih dimakan untuk misalnya panen pertama nih, hasil panennya boleh dicicipin sama anggota pokoknya dulu gitu ya. Nih hasil panennya coba rasanya sama nggak sih sama ikan-ikan yang lain gitu. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti sampai keberlanjutan syukur-syukur bisa menjadi sampling kepada RW-RW yang lainnya Pak RW gitu ya. Ya teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, jadi mohon bantuannya, mohon kerjasamanya gitu ya. Saya hanya penyambung, hanya jembatan dari pemerintah Kota Depok yang menggelontorkan anggaran yang ada di menu wajib anggaran Musrenbang tahun 2024. Ini usulan tahun 2024, pelaksanaan di tahun 2025. Mungkin sedikit banyak itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk lebih jelasnya ada instruktur Pak Wid dengan Pak Dip gitu ya. Itu yang akan menjelaskan secara gamblang, karena saya mah kurang paham juga ya masalah ini gitu ya. Dan mohon maaf juga Pak RW, nanti saya tidak bisa membersamai sampai selesai gitu. Kebetulan ada beberapa kegiatan juga yang harus dipersiapkan besok gitu ya, dan hari ini harus dipersiapkan. Jadi mohon maaf ya Pak RW ya, saya tidak sampai selesai nanti. Gitu nanti ada Pak Dik dengan Pak Wid, mungkin nanti minta izin ya Pak Dik untuk notulensinya ya. Abahannya. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan budidaya ikan konsumsi yang ada di wilayah Kelurahan Sukamaju dibuka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sukamaju, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi acara kita dan menjadi bahan masukan kita dalam kontribusi kepada masyarakat. Kita awali dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa qadru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa wajhikal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'lahdika wa wadika masatu wa jubika min sarri ma sanatu. Abu laka bi ni'matika yang sanfa'il li farimahu ya'tudu Allahumma nawir qulubana bi nuril hidayatika kama nawakal abda bi nuri samsika abadan abad. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan kami keberadaanmu ya Allah dalam acara ini ya Allah, sehingga acara ini dapat bermanfaat bagi kami, bagi warga Tilawat ini, khususnya warga Sukamaju di RW 16. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ade Yanto telah memimpin doa bersama. Berikutnya yaitu acara inti pelatihan budidaya ikan konsumsi. Dalam hal ini nanti kita akan fokus spesifik dengan aquaponik. Insya Allah akan dipandu oleh Bapak Dip. Kemudian nanti berikutnya untuk praktek oleh
Mas Wid. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya semangat, karena ini waktunya kurang mengizinkan, biasanya waktu istirahat. Jadi karena Pak Kip itu yang saya masih muda, biasanya semangat. Kalau kita yang senior bukan tua Pak, senior itu biasanya lebih semangat. Kalau yang maju yang muda. Baik, terima kasih. Kami persilahkan, monggo waktunya sampai kapanpun, ya tapi dibatasi ya. Sampai kapanpun dibatasi. Baik, terima kasih, monggo Pak Adib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau belajar pantun dulu sedikit ya. Jalan-jalan diajak Umi Patna. Jalan-jalannya pakai kerudung oranye. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. RW 16 memang keren. Gitu. Saya diminta oleh kelurahan, dalam hal ini dari Bu Eva, untuk membawakan budidaya ikan. Saya sengaja budidaya ikan ini spesifik ke aquaponik ya, budidaya ikan dengan sistem aquaponik. Karena kenapa dengan aquaponik? Karena kita dapat manfaat ganda, ikannya dapat, tanamannya dapat, sayurannya dapat. Tapi tanaman apa saja yang bisa dibudidayakan dengan sistem aquaponik, kemudian jenis ikan apa saja yang bisa dibudidayakan dengan sistem aquaponik ini kita bahas sama-sama. Jadi di RW 16 kebetulan memang merupakan lokus Kampung Caraka untuk tahun 2025 ya Bu Eva. Jadi kenapa kok difokuskan di RW 16? Pasti ada penilaian tersendiri dari pihak kelurahan, ada pertimbangan sendiri dari pihak kelurahan. Sudah diperhitungkan, salah satunya memang warganya kompak, guyup, juga di situ ada kelompok tani yang sudah keren juga, yang baju-baju oranye ini suka maju farm. Kemudian ada poktan anggur juga di sini yang nggak kalah keren menurut saya. Soalnya di rumah saya pernah datang ke salah satu anggota, anggurnya bagus itu. Iya. Meskipun sekarang sudah merambah ke sayuran juga. Jadi poktan anggur, tapi dia nggak mau kalah. Sayuran juga ditanam sekarang, terong ditanam ya. Anggur berbuah terong ya. Yang penting ujung-ujungnya cuan. Nah, gitu. Jadi ini sistem budidaya hidroponik. Jadi ini pengantar dulu sebentar. Jadi aquaponik yaitu sistem budidaya yang salah satu budidaya yang inovatif, menggabungkan aquakultur, budidaya ikan, dengan hidroponik. Nah, hidroponiknya di sini lebih spesifik, lebih ke organik hidroponiknya. Jadi nggak ada aquaponik yang sintetis, itu nggak ada. Semuanya pasti organik. Sistem sirkulasi air juga sangat efisien dan berkelanjutan. Kemudian metodenya lebih ramah lingkungan dan menghemat penggunaan air sampai 90%. Karena dia nggak ada yang kebuang ya, sirkulasi terus. Yang terbuang itu kalau dia ada penguapan karena pemanasan sinar matahari, itu paling hilangnya di situ. Atau kalau misalkan ada kebocoran, baru di situ hilang airnya. Kemudian penguapan di tanaman, evapotranspirasi juga bisa terjadi. Tapi jumlahnya sedikit sekali. Ya, kalau misalkan tidak ada kebocoran, ya penghematannya hingga 90%. Jadi pada sistem ini ikan dan tanaman hidup saling simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan, menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini peran aquaponik dalam ketahanan pangan. Saya izin jelaskan sedikit. Jadi dalam ketahanan pangan itu memberikan kontribusi terhadap produksi pangan berkualitas di lahan perkotaan yang terbatas. Jadi seperti kita tahu sekarang di perkotaan itu konsep pertaniannya lebih ke pertanian perkotaan ya, atau istilah kerennya itu urban farming. Jadi ini salah satu alternatif aquaponik ini.
Kemudian penyediaan protein hewani dan sayuran segar untuk keluarga. Yang selanjutnya pengurangan ketergantungan pada rantai pasok yang panjang, juga stabilitas produksi sepanjang tahun yang berkelanjutan ya sepanjang musim, karena sayuran ini lebih pendek umurnya. Seperti kangkung saja umur panennya bisa antara 20 sampai 25 hari sudah bisa dipanen. Kemudian diversifikasi sumber pangan dan nutrisi gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwa Depok ini jumlah penduduknya sekitar 2.200.000 ya, Bu Eva kalau nggak salah. Penduduk sekitar 2.200.000. Nah, produksi hasil panen di Kota Depok jika untuk memenuhi masyarakat Kota Depok itu hanya memenuhi 2%-nya saja. Jadi di Depok masih ada lahan pertanian, tapi hasil panennya hanya bisa ngasih makan 2% warga Kota Depok. Artinya 98% masih ketergantungan dari negara sekitar ya, seperti Cianjur, Bogor, Sukabumi. Itu kita masih harus dipasok dari situ. Jadi kalau kita setiap kelurahan, setiap RW bisa memberikan kontribusi sumber pangan lokal, itu paling tidak persentasenya bisa nambah lah, mungkin dari 2% jadi 5%, paling tidak dia ada kontribusi. Selain itu juga kan menghasilkan oksigen, memberikan efek edukasi kepada warga masyarakat, kepada anak-anak terutama, karena terutama anak-anak di perkotaan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini harus dikenalkan dari sejak dini pertanian. Tidak harus dia menjadi petani, tapi paling tidak dia tahu jenis-jenis pohon saja, jenis-jenis pohon mana saja. Dan ini ada cerita sedikit terjadi pada anak saya. Ini kesalahan saya juga sebetulnya. Jadi anak saya kelas 5 SD baru tahu pohon pepaya. Buah pepayanya dia tahu buahnya, tapi pohonnya, oh ini pohonnya seperti ini. Kelas 5 SD baru tahu. Aduh, saya salah sekali ini. Nah, seperti itu. Jadi beberapa sayuran juga kan itu sebagai edukasi juga untuk anak ini, jenis sayuran apa, kangkung, bayam, pakcoy begitu itu. Jadi anak-anak bisa tahu jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan, yang umum dibudidayakan di Indonesia. Nah, ini selanjutnya manfaat budidaya aquaponik. Saya rangkum beberapa, ada 4. Pertama, ini tadi saya sebutkan di produksi ganda ya. Ikannya dapat, tanamannya dapat. Gitu. Kemudian dia budidaya aquaponik ini lebih hemat air, lebih ramah lingkungan, itu sudah pasti, karena nggak mungkin aquaponik ini dibudidayakan dengan kimia sintetis. Jadi pasti dia harus organik, baik itu pakannya juga nanti pakan hewan itu dikonsumsi ikan, menghasilkan kotoran. Kotoran itu nanti yang menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Jadi tidak ada yang terbuang akhirnya, semua dimanfaatkan, termanfaatkan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang pasti tanpa pestisida, utamanya pestisida kimia sintetis lagi-lagi ya. Jadi kalaupun nanti kita mau mengendalikan hama pada tanaman, gunakan pestisida nabati atau pestisida organik. Ya. Jadi kalau nabati itu kan dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman. Kalau organik itu bisa dari unsur hewani juga bisa. Misalkan dari cangkang telur, dari cangkang kerang itu ya, biasa untuk mengendalikan hama pada tanamannya. Selanjutnya ini saya singkat sedikit sejarah perkembangan aquaponik di Indonesia. Jadi pertama memang tonggak perkembangannya itu ada di program Gemar Ikan. Gerakan masyarakat makan ikan sejak tahun 2004 mulai diperkenalkan. Kemudian dukungan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dengan kampanye kesehatan dan gizi. Selanjutnya penerapan sistem aquaponik mulai populer di Jawa, Bali, dan Sulawesi itu mulai pada tahun 2010. Jadi ternyata mulai tahun 2010 mulai populer aquaponik itu. Jadi sebelum 2010 itu sudah ada, cuman belum populer, terutama di Indonesia. Di Indonesia aja baru Jawa, Bali, dan
Sulawesi ya. Kemudian komunitas aquaponik setelah tahun 2010 ini mulai bermunculan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta juga sekitarnya termasuk Depok juga ada komunitas aquaponik gitu. Dia ada beberapa rekan saya yang saya kenal, dia memang bergerak di bidang aquaponik mengkhususkan di bidang aquaponik. Termasuk Pak Wid juga dia mulai menggeluti aquaponik. Oke, selanjutnya ini mengulangi lagi ya, kenapa harus aquaponik? Pertama, kebutuhan akan protein dan sayuran. Itu manfaatnya ganda, tadi proteinnya dapat, gizinya dapat dari sayurannya. Jadi program sekarang itu ternyata selanjutnya nanti bukan P2E lagi, bukan pekarangan pangan lestari, tapi lebih ke pekarangan pangan bergizi. Jadi kalau pekarangan pangan bergizi itu lebih luas, jadi ada sumber proteinnya, sumber gizinya, sumber protein dan gizinya gitu ya. Kalau proteinnya kan biasanya dari hewani gitu ya, dari budidaya ternak ikan, ternak ruminansia, ternak unggas begitu. Jadi nanti dari kotorannya bisa dimanfaatkan untuk sumber pupuk pada tanaman. Kemudian keterbatasan lahan, kalau aquaponik bisa dilakukan pada lahan-lahan yang sangat terbatas, pada lahan yang mau lahan miring, lahan rata juga bisa dilakukan. Jadi lebih fleksibel. Kemudian solusi pada konsep urban farming. Jadi urban farming itu kan bisa hidroponik, bisa aquaponik gitu ya. Bisa vertikultur, pola penanaman ke atas gitu. Jadi banyak, tidak ada alasan untuk tidak bercocok tanam meskipun tidak ada lahan. Meskipun tidak ada tanah maksud saya. Karena bertani, bercocok tanam itu tidak harus di lahan tanah. Selanjutnya ini prinsip kerja aquaponik, ini yang saya rangkum. Jadi yang pertama, kan tadi saya sebutkan ya, aquaponik dengan hidroponik itu prinsipnya kalau aquaponik harus ada budidaya ikannya. Kalau hidroponik nggak ada budidaya ikannya, dia cukup tanamannya saja. Nanti sumber nutrisinya bisa dari nutrisi AB mix ya. Kalau aquaponik dia lebih organik karena memang dari kotoran ikan nanti sumber nutrisi tanamannya. Cuman memang nanti ada beberapa kelemahan lah, pasti aquaponik ada beberapa kelemahannya juga. Jadi pertama, kita pelihara ikan, ikannya menghasilkan limbah, menghasilkan kotoran begitu. Kemudian kotorannya itu bisa untuk nutrisi tanaman, tapi tentunya harus nitrifikasi dulu ya oleh bakteri, harus diurai dulu, harus terurai dulu oleh bakteri. Jadi nggak bisa langsung diserap nutrisinya oleh tanaman, jadi harus ada proses penguraian dulu supaya nutrisinya itu lebih larut dan terlepas, jadi bisa diserap oleh akar tanaman. Kemudian nanti setelah ada proses fermentasi gitu di dalam kotorannya, maka tanaman bisa menyerap nutrisinya ya melalui akar. Kemudian setelah diserap, dialirkan ke tanaman, itu juga berfungsi sebagai filter air. Jadi nanti air yang keluar dari akar dari tanaman begitu lebih jernih gitu, lebih jernih karena sudah disaring oleh tanaman. Kembali lagi ke kolam, airnya bersih. Selain itu, yang air kembali ke kolam itu kadar oksigennya lebih banyak dari tanamannya itu ya kan. Tanaman melakukan proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah itu jadi nanti air yang keluar dari sisa-sisa media tanam itu dia kadar oksigennya lebih tinggi, yang justru itu bagus untuk pertumbuhan ikannya nanti. Selanjutnya ini komponen utama pada sistem aquaponik. Nah, yang pertama itu jelas harus ada kolam ikannya, karena kita mau pelihara ikan di mana kalau nggak ada kolam. Jadi yang pertama ini harus ada wadahnya, dilengkapi oleh aerator, kemudian pompa untuk mengalirkan air ke tanaman ya. Kemudian volume air harus disesuaikan dengan kepadatan ikan yang dibudidayakan. Jadi nggak bisa sembarangan, yang penting ada ikannya.
atau sebanyak mungkin. Jadi nanti ada rumusnya berapa banyak ikan yang bisa kita pelihara. Kemudian media tanam hidroponik. Nah, ini media tanam hidroponik ya, bukan tanah media tanamnya. Jadi bisa yang umum dilakukan di hidroponik lah, bisa rock wool, bisa arang sekam, bisa juga pasir malang begitu. Pokoknya yang biasa dibudidayakan di budidaya hidroponik. Kemudian sistem NFT juga bisa dilakukan. Jadi sama sekali medianya hanya air yang mengalir saja gitu, mengalir tipis. Jadi menggunakan sistem nutrient film teknik. Kemudian sistem air mengalir tapi masih ada genangan, itu juga bisa. Jadi banyak polanya. Prinsipnya sama dengan hidroponik. Ketiga, komponen utama sistem aquaponik itu adalah sistem sirkulasi air dan filtrasi air. Jadi memang harus ada sirkulasi airnya, nggak bisa enggak. Jadi memang salah satu kelemahannya ini harus ada listrik, ada sumber listrik, ini harus ada pompa. Nggak harus deras, yang penting dia ada air mengalir, nggak sampai berhenti. Setidaknya dia nanti mengalirnya itu dalam 1 jam atau maksimal 2 jam, itu air yang ada di penampungan air ikan itu harus sudah tersedot semua, balik lagi gitu dari awal lagi seperti itu. Nah, ini yang saya janjikan, jenis ikan apa saja yang cocok ditanam pada sistem aquaponik. Jadi yang pertama, ini yang umum dilakukan aja, sebenarnya lebih dari 3 ini. Yang pertama adalah ikan nila. Jadi kalau ikan nila ini dia lebih tahan terhadap perubahan lingkungan, pertumbuhannya juga relatif cepat dan toleran terhadap tingkat kepadatan yang tinggi. Jadi populasinya agak padat juga, dia lebih toleran kalau untuk nila ini. Kemudian yaitu memiliki nilai ekonomi dan gizi yang tinggi. Dia kalau nila itu kalau nggak salah kadar proteinnya di atas 10% per kilogram. Jadi dalam 1 kilogram itu 10%-nya itu protein semua itu. Kemudian yang kedua, ikan lele. Nah, ini salah satu alternatif kalau kita mau budidaya ikan dengan sistem aquaponik, ini bisa dilakukan. Dia sangat tahan terhadap kondisi air yang kurang bagus. Kemudian pertumbuhannya cepat dan nilai ekonominya juga tinggi di pasar Indonesia. Cuma nanti ada juga beberapa kelemahannya ya kalau nanam ikan lele. Yang selanjutnya ada ikan mas. Nah, ini ikan mas juga bisa dilakukan di budidaya ikan dengan sistem aquaponik. Kenapa? Karena dia lebih adaptif terhadap lingkungan yang baru. Jadi dia kalau ikan nila itu biasanya harus ada proses penyesuaian dulu gitu, nggak langsung ditanam. Kalau ikan mas dia lebih tahan, penyesuaiannya nggak lama. Kemudian dia pertumbuhannya juga cukup baik, nilai pasarnya juga lebih stabil. Kemudian cukup populer nih ikan ini di kita ya, terutama di Jawa Barat. Nah, ini sedikit khusus untuk ikan nila. Kalau saya sih nanti mungkin merekomendasikannya ikan nila, Pak Bu, untuk budidaya ikan di aquaponik ini. Saya rekomendasi untuk pemula ini dicoba ikan nila dulu untuk ini ya, pertama ini. Kenapa? Karena keunggulannya dia tahan terhadap kepadatan yang tinggi tadi ya. Dia bisa dipelihara 30 sampai bahkan maksimal 50 ekor per meter kubik air. Nah, meskipun kalau 50 kebanyakan begitu sudah dewasa dia kebanyakan sih. Yang paling tidak 30 ekor sehingga nanti dia bisa dipelihara hingga saat dewasa nggak terlalu padat. Kemudian pertumbuhannya cukup cepat, mencapai ukuran panen 250 hingga 300 gram pada usia 3-4 bulan, tergantung pemberian pakannya ya. Kemudian dia lebih adaptif terhadap fluktuasi kualitas air dan perubahan lingkungan. Dia kemudian toleran terhadap rentang pH yang luas, antara 6,5 sampai 8,5. Jadi kalau terlalu basah, dia masih tahan gitu. Tapi kalau terlalu asam dia agak ini. Cuman kalau misalkan kita kasih treatment hingga terlalu basah dia masih tahan. Pertumbuhannya masih bagus. Selanjutnya dia kandungan proteinnya cukup tinggi nih. Kandungan proteinnya 20% per kilogram berat badannya. Gitu.
gitu. Jadi kalau 1 kilogram itu 1000 gram ya, berarti 200 gramnya itu isinya protein semua tuh. Bagus kalau yang bapak-bapak masih suka angkat beban itu untuk membentuk otot. Iya, nge-gym ya. Itu bagus nih makan daging ikan nila. Selanjutnya dia mampu berkembang biak di kolam budidaya dan menghasilkan benih yang berkelanjutan. Jadi ikan nila ini menjadi pilihan utamanya untuk bagi para pemula aquaponik karena ketahanannya terhadap yang stresnya juga bagus dan kemampuan beradaptasi dengan sistem aquaponik yang sangat dinamis. Gitu. Jadi kalau misalkan ada anak-anak kecil biasanya suka ngubek-ngubek empang, dia kalau ikan nila lebih tahan nih dibandingkan mas, dia lebih tahan. Nah ini selanjutnya saya mau jelaskan tentang jenis tanaman yang cocok ditanam di aquaponik. Nah kalau ini tanaman ini bonusnya kalau di aquaponik itu bonusnya. Yang pertama ini rekomendasi saya Pak Bu. Jadi nanti sebetulnya banyak jenis tanaman yang bisa ditanam di aquaponik. Tapi ini rekomendasi saya yang bagus ditanam di aquaponik itu ada 4. Pertama kangkung. Dia pertumbuhannya cepat antara 14 sampai 21 hari. Kemudian yang selanjutnya ada selada. Juga bagus nih kalau mau ditanam di sistem aquaponik. Dia panennya antara 30 sampai 45 hari. Kemudian nilai jualnya juga lebih tinggi dibanding kangkung. Selanjutnya ada pakcoy. Nah ini pakcoy yang biasa saya beli di kebunnya Pak Wid. Ini dia juga bisa sekali ditanam di sistem aquaponik. Dia lebih toleran terhadap fluktuasi nutrisi yang dinamis ya. Kemudian panennya itu sama dengan selada ya, antara 30 sampai 40 hari. Nah yang terakhir itu bayam. Nah ini juga sama, jenis tanaman semi akuatik, pertumbuhannya juga hampir sama dengan kangkung nih, antara 21 sampai 28 hari. Dan dia punya akar serabut yang lebar, jadi dia bisa lebih menyaring air ya dari kolam. Jadi kalau kotoran serabutnya itu dia lebih lebar, dia lebih bisa menyaring air kolam yang jadi begitu keluar dari media tanam itu dia airnya lebih bersih gitu. Gimana? Duren. Jadi yang bisa ditanam di aquaponik ini biasanya tanaman semusim. Tanaman semusim. Kalau tanaman buah itu ada, tapi buah sayuran, buah tomat, buah cabai begitu. Dan pengalaman saya tidak tahu, nanti mungkin kita berbagi pengalaman di antara Bapak Ibu di sini yang sudah mencoba melakukan. Kalau saya budidaya aquaponik itu kalau coba tanaman yang mulai tanaman di atas panen 3-4 bulan itu pertumbuhannya itu kurang bagus. Saya tidak sebut tidak bisa, tapi pertumbuhannya tidak optimal. Seperti tomat, cabai kok buntet-buntet begitu ya. Jadi memang karena nutrisinya kurang banyak ya, karena memang organik, dia hanya mengandalkan nutrisi dari kotoran ikan aja. Jadi dia menghasilkan buah, tapi buahnya itu ya nggak banyak, kecil-kecil. Dia lebih kerdil memang hasilnya itu, lebih tercekam tanamannya itu. Jadi kalau yang saya rekomendasikan lebih ke sayuran daun tadi yang saya sebutkan, kangkung, bayam, pakcoy gitu. Itu ya tanaman-tanaman yang bagus, itu tidak kalah kualitasnya dengan tanaman yang ditanam di tanah ataupun dengan sistem hidroponik konvensional. Nah, selanjutnya ada peran tanaman itu sebagai biofilter. Nah, di sini ya peran tanaman itu juga sebagai filter alami pada air yang ada di kolam ikan. Jadi fungsi tanaman dalam sistem aquaponik yang pertama menyerap amonia dan nitrat yang beracun bagi ikan. Jika konsentrasinya terlalu tinggi ya, dia lebih bisa menyaring amonia pada kolam ikan. Kemudian dia mengambil mineral terlarut pada fosfor, kalium, dan mikronutrisi lainnya. Selanjutnya menstabilkan pH air. Nah ini jelas kalau pH air kan harus dicek terus ya. Mungkin nanti Pak Wid ketika mulai berjalan budaya harus ada pH meter ya, nanti mungkin untuk ngecek. Jadi minimal seminggu sekali itu semua harus dicek. pH-nya berapa, kadar amoniaknya berapa,
terus volume airnya itu harus diperiksa terus. Kemudian menambah oksigen juga pada air karena dia menghasilkan oksigen pada proses fotosintesisnya, dan menyaring partikel-partikel halus yang tidak ditangkap pada filter mekanik. Jadi memang pada sistem aquaponik ini ada filter mekaniknya. Jadi sebelum ke tanaman itu memang melalui filter alami, filter mekanik juga. Cuman nanti dia disaring kembali oleh akar tanaman. Gitu. Oke, ini selanjutnya kepadatan tanaman optimal yang bisa ditanam. Nah, ini yang bonus tanamannya. Jadi kepadatan tanaman yang bisa ditanam itu sekitar 90 tanaman ya jadi gini, pada kepadatan tinggi itu kalau bisa sekitar 90%, nanti ada disebutkan 90% itu berapa ya kepadatan optimalnya itu. Coba kita lanjut ini. Disebutkan, saya sudah buat kok ini. Nah ini, jadi kepada tanaman kangkung nih, terutama nih pada tanaman ini, contohnya saya ambil contoh kangkung. Jadi kalau kepadatan rendah itu biasanya 25 tanaman, 25 batang kangkung per meter persegi. Nah tapi optimalnya kalau kangkung itu sekitar 100 tanaman per meter persegi yang bisa ditanam di aquaponik, karena ini bisa menyaring, betul-betul bisa menyaring air yang ada pada kolam pada sistem aquaponik. Jadi 100 tanaman per meter persegi ini bisa menjaga amonia di bawah 0,5 ppm, sehingga nanti ikannya bisa lebih sehat dan ikan tumbuh optimal, sehingga kematiannya itu maksimal hanya 5% saja kalaupun terjadi ada kematian. Kemudian tanaman juga masih bisa tumbuh dengan baik meski sedikit lebih kecil sih, karena ada persaingan nutrisi di situ. Cuma nanti ikannya lebih sehat gitu aja. Nah, kalau ini kan kita lebih fokus ke ikannya sebetulnya, jadi tanamannya itu sebetulnya bonusnya kalau kita budidayakan. Tapi kalau kita tanam kangkung 50 tanaman per meter persegi, ini kangkungnya lebih sehat, lebih besar-besar gitu. Cuman pertumbuhan ikannya ya lebih beresiko ya, kematiannya bisa 15% gitu, kematian pada ikannya gitu. Jadi 10% lebih ini kematian pada ikannya karena dia keracunan amonia ya. Tapi sebetulnya ini bisa diakalin dari seringnya kita membersihkan kolam ikan, Bapak-bapak, Ibu. Jadi sering dibersihkan aja. Biasanya lama-lama kotoran ikan itu dia namper gitu, namper di dasar kolam. Kita sering bersihkan, makanya kalau bisa pada dasar kolam itu ada semacam keran yang untuk membuang kotoran ikan, ya sisa kotoran ikan itu. Jadi nanti dibuang kotorannya, dikasih air baru. Gitu. Oke, kita lanjut nanti, ini yang pertama yang belum kita bahas. Nah, ini desain sistem aquaponik. Nah, kalau desain itu sebetulnya relatif ya, Bapak Ibu. Prinsipnya kan ada kolam, ada tanaman, itu aja sudah bisa disebut aquaponik. Nggak perlu ada filter sekalipun, nggak masalah, itu sudah bisa disebut aquaponik. Desainnya seperti apa, kolamnya mau kotak, mau bulat, itu punya kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kalau kolam memang efektifnya lebih ke bulat sih. Kalau jadi biasanya kalau ikan pada kolam yang kotak, dia itu suka ngumpet di sudut-sudut gitu. Kemudian di sudut-sudutnya itu dia kadar lumutnya itu lebih tinggi. Nggak tahu kenapa, dari yang saya perhatikan biasanya di sudut itu lumutnya itu lebih besar, lebih banyak. Biasa sih kalau ada ikannya memang dimakanin tuh lumut-lumutnya. Tapi itu entah kenapa, meskipun ikan nggak ada giginya, kan dia tujuannya makanin lumut yang ada di terpal misalkan gitu ya. Itu lama-lama terpalnya bisa bocor juga sama ikan, lama-lama gitu ya. Itu
tajam juga gitu ya kalau cuman sekali dua. Itu seperti tetes air hujan gitu, lama-lama meskipun di batu bisa ada lubang juga gitu. Nah sama seperti gigitan ikan yang nggak seberapa, kalau kita pegang juga nggak kerasa, tapi pada terpal ikan itu kalau ada lumut terus dia makanin lumutnya, lama-lama tipis tuh si terpalnya itu di bagian yang dia gigitin itu. Makanya mungkin kalau sistemnya kotak itu saran saya pada saat pembuatan di sudutnya itu dibikin double, jadi lebih tebal itunya lapisan terpalnya. Ini kita lewat aja, kalau desain sih relatif ya, bisa dibuat berbagai macam. Selanjutnya ini media tanam yang digunakan pada sistem aquaponik. Media tanam yang digunakan pada sistem aquaponik itu sama dengan yang ditanam pada sistem hidroponik konvensional. Yang ditanam pada sistem hidroponik sama. Jadi ada bisa hidroton, bisa arang sekam, juga bisa rock wool. Atau di luar ini bisa pakai pasir malang begitu ya, pakai batu split itu juga bisa. Intinya dia bukan tanah gitu. Intinya nggak pakai tanah dan tidak ada sumber bibit penyakit, jadi harus steril dia media tanamnya itu. Jadi harus ada proses sterilisasi pada media tanam. Jadi betul-betul nol, tidak ada sumber nutrisinya, juga tidak ada sumber penyakitnya. Nah ini selanjutnya sistem sirkulasi air pada sistem aquaponik. Jadi ada beberapa komponen pada prinsip sirkulasi. Yang pertama harus adanya pompa yang bertugas untuk mengalirkan air dari kolam ikan ke media tanam. Nah, kecepatan optimalnya itu sekitar 0,5 liter per detik idealnya ya. Ini untuk sistem rumahan sebetulnya 0,5 liter per detik. Jadi kalau untuk kolam yang lebih besar itu bisa 1 liter ke atas, 1 liter per detik ke atas. Selanjutnya nanti air akan melewati filter mekanik. Jadi ini kolam ikan dipompa. Nanti pompanya itu sebelum masuk ke sini itu bisa ditanam di sebelum filter atau bisa ditaruh di setelah filter gitu ya. Jadi tujuannya adalah sebelum dari kolam ikan ini masuk ke media tanam itu dia melalui filter mekanik dulu. Jadi supaya menahan partikel-partikel yang lebih kasar sehingga dia masuk ke sistem hidroponiknya ini lebih halus. Nah nanti air yang kaya nutrisi ini dari kotoran ikan ini masuk ke media tanam, tempat tanaman menyerap limbah gitu. Jadi yang kotoran ikan ini menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Kemudian air yang disaring secara alami mengalir kembali ke kolam ikan melalui sistem gravitasi. Jadi begitu terus siklusnya. Nah siklus sirkulasi total idealnya memproses volume air kolam 1 kali per jam. Jadi dalam waktu 1 jam ini paling tidak satu kolam ini sudah tersirkulasi, sudah melalui air ya, tersaring gitu, sudah muter habis minimal dalam waktu 1 jam. Jadi satu kolam ini air ini sudah ke nol lagi gitu, udah bersih lagi. Begitu. Jadi selama 24 jam ada 24 kali sirkulasi air. Oke, ini ini pengelolaan kualitas air kolam ya. Ada beberapa yang saya rangkum yang harus diperhatikan. Pertama, pH-nya. Tingkat kemasaman air itu harus diperhatikan antara 6,8 sampai 7,2. Kemudian suhu air harus dijaga maksimal 30 derajat. Berarti ini hampir mendekati suhu manusia ya. Kalau suhu manusia kan normalnya berapa? 36 ya, 35 gitu, 36. Berarti ini lebih dingin ya suhunya. Meskipun kalau ikan kan berdarah dingin ya, dia tidak bisa merasakan suhu. Kemudian kadar amonianya harus di bawah 0,5 ppm, 4 per million. Kemudian kadar nitratnya juga harus di bawah 150 ppm. Juga oksigen terlarutnya nih, oksigen terlarutnya itu harus di atas 5 mg per liter. Nanti ada beberapa parameternya dan beberapa alat ukurnya untuk mengukur kualitas air ini.
Nah, ini ada beberapa pedoman cara pemberian pakan ikan. Pakan ya. Jadi kalau pada tanaman itu kan makanannya itu disebut apa, Bu? Pupuk ya. Kalau pada hewan disebutnya ini pakan. Kalau pada manusia pangan. Iya. Gitu. Jadi beda, jangan disebut, jangan terbalik. Nah, ini pedoman pemberian pakan pada ikan itu kita berikan pakan berkualitas dengan kandungan protein 28-32% ya untuk pertumbuhan yang optimal. Jadi harus tahu nih kalau beli pakan asal jangan bau anyir aja si peletnya itu. Jadi harus tahu kadar proteinnya juga, harus ada apa ingredient pada ininya, pada pakannya. Kemudian frekuensi pemberian pakan itu sekitar 2 kali sehari. Dua kali sehari ya. Ini saya salah ngetik ini. Saya salah ngetik ini. Frekuensi 2 kali sehari. Sekali mati. 2 kali sehari pada jam yang teratur. Iya, Pak? Kalau 2 hari sekali mati. Oh iya, kalau 2 hari sekali. Enggak juga sih kalau mati, cuman kurus aja. Iya, lapar ya. Soalnya dia bisa makan lumut-lumut juga kan, daun-daunan juga kayak yang jatuh gitu dia bisa makan juga. Jadi mungkin kalau sampai mati sih enggak, Pak. Nah, cuman dia nggak gemuk-gemuk gitu. Kan kita tujuannya untuk kita konsumsi nanti. Iya. Ikannya stunting tuh. Iya. Maksimal kalau kita mau ngasih makan 3 kali sehari, sama kayak orang ya. 3 kali sehari. Ya biasanya 2. Kalau 2 kali sehari sama kayak saya makannya cuma 2 kali sehari. Jadi idealnya sih itu 2 kali sehari. Jadi pagi, sore, dan itu harus teratur. Kalau enggak nanti asam lambungnya naik. Jadi penyebab asam lambung naik itu kan bukan telat makan ya ternyata, tapi makan yang tidak teratur gitu. Pola makan yang tidak teratur, bukan terlambat makan. Jadi biasa kita makan jam 9 pagi, telat jadi jam 11, akhirnya asam lambungnya menggerogoti dinding lambung begitu. Nah seperti itu. Jadi kalau kita teratur kita nggak akan kena mah. Begitu juga pada ikan nih, harus teratur. Kalau biasa ngasih makan jam 9 dan jam 3 sore ya harus begitu seterusnya. Kalau nanti berubah polanya, ini ikannya stres. Jadi ikan juga bisa stres ternyata, hanya gara-gara makannya nggak teratur. Bahkan kalau pada ayam, ini intermezzo aja, pada ayam broiler, bapak-bapak ibu, kalau misalkan kita kasih makan, biasa yang ngasih makannya pakai baju putih, tiba-tiba ganti warna jadi baju warna merah, itu stres juga ayamnya. Iya, tiba-tiba nggak mau makan gitu. Jadi kalau biasa ngasih makannya pakai baju putih, kalau bisa jangan berubah bajunya putih gitu. Pernah saya ternak ayam broiler, ini intermezzo sedikit lagi. Ayam broiler kan harus di tempat yang tenang ya, nggak yang berisik, nggak bising. Tiba-tiba sehari itu ada kegiatan ini motocross. Jadi kan berisik sekali. Udah besoknya stres nggak mau makan. Begitu. Jadi pada ikan juga seperti itu, mudah sekali stresnya. Jadi kalau perubahan jam makan aja dia bisa stres. Kemudian jumlah pakan 3-5% pada bobot total ikan per hari. Kemudian kita juga harus amati ikan selama 5 menit nih. Misalkan ngasih makan, saya kalau misalkan sudah dia mulai kenyang itu biasanya nggak agresif lagi ikannya. Stop, begitu udah nggak agresif lagi stop. Karena kalau kita terlalu berlebihan ngasih makan ikan, biasanya nanti sisa makan ikannya itu dia akan berjamur. Dan itu yang menjadi sumber penyakit pada ikan. Selanjutnya ini ada studi kasus kepadatan tanaman, tadi yang sudah dijelaskan sedikit. Nah ini ada teknik pembuatan sistem aquaponik sederhana nih, kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu di sini mau membuat sistem aquaponik sederhana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapkan bahan dan alat ya. Yang pertama wadah ikan, tentu untuk media untuk budidaya ikannya. Kemudian ini pembuatan kolam dan media tanam. Nah ini mulai nih membuat media tanam dan instalasi sistem air pompanya. Jadi prinsipnya ada kolam ikan, ada tanaman dengan sistem hidroponik, dengan media tanam hidroponik, dialirkan dengan pompa balik lagi. Itu sudah aquaponik.
Nah bagusnya sebelum masuk ke tanaman kita berikan filter dulu, filter air. Nah filternya dari apa saja, secara umum dia filternya sama dengan yang ada di kolam-kolam ikan. Sama dengan yang ada di kolam ikan, bisa berupa busa, bisa berupa apa namanya, apa itu namanya yang putih itu ya, apa? Yang biasa di kolam ikan itu ya. Ijuk, betul sekali. Pakai ijuk juga bisa sekali. Nah selanjutnya ini ada pemeliharaan sistem aquaponik. Jadi ada pemeliharaan sistem aquaponik itu ada harian, mingguan, dan bulanan ya. Kemudian ada lagi per 3 bulan setelah panen. Biasanya kan umur panen itu ya 3 sampai 4 bulan ya. Jadi itu jadi ada 4. Kalau harian itu yang pertama kita harus periksa kondisi ikan dan tanamannya ya. Jadi dicek aja ikannya masih mau makan nggak, tanamannya kena serangan hama nggak gitu. Kemudian berikan pakan ikan sesuai jadwal tadi. Pastikan pompa dan aerator juga berfungsi baik. Kalau mati cek dulu atau sumber listriknya bagaimana. Kemudian kalau mulai mengecil, air keluar dari pompanya itu cek apa mungkin ada yang nyumbat di pompanya atau enggak. Itu aja sederhana kalau untuk harian. Nanti mungkin Pak RT katanya ya yang mau ini. Gimana, Bu? Dikasih genset? Enggak sih, Bu. Iya. Kalau nggak salah di Depok jarang mati listrik juga ya. Kadang-kadang ya. Oh iya. Tapi kalaupun mati listrik kayaknya nggak pernah sampai seharian ya. Seharian gitu mati listrik. Enggak. Oh ya itu nggak sampai seharian, masih bisa hidup lah. Tanaman itu yang penting tidak, kalau pada siang hari tidak lebih dari 6 jam tidak mendapatkan suplai air. Gimana? Oh ya ikannya ya. Ya ikannya biasanya kalau ikan lele bandel betul. Kalau pada ikan mas atau ikan nila kan memang harus ada sirkulasi ya. Pengalaman saya kalau mati listrik pernah tuh kejadian mati listrik sejauh Bali waktu itu sampai seharian itu. Iya. Sering di Villa Pertiwi sini ya. Oh bisa sama ya. Iya, biasanya itu pakai ember, dikasih lubang sedikit, penuhin ember, nanti kan dia ada air keluar sedikit ya itu biasanya. Nah itu berarti harus rajin itu aja selama air mati listrik itu. Yang penting ada air ngucur aja. Nanti ada air ngucur. Apanya itu, Bu? Katanya pagi sore kita ke pokoknya jadi kurang kepantau gitu kan. Hari 4 kali ya. Iya ya. Pakai sip-sipan berarti ya, harus sip-sipan. Biasanya sih kalau begitu yang tinggalnya paling dekat yang kena tanggung jawab. Cuma nanti dia dapat privilege lah hasil panennya. Iya. Ya. Cuma nanti ya kasih itulah apa namanya khusus untuk privilege-nya lah, dia dapat hasil panennya lebih banyak. Bonus. Bikin jadwal piket. Bikin jadwal piket, iya memang harus ada jadwal piket. Nah kalau untuk mingguannya kita harus mengukur pH ya, mengukur pH, kadar amonia, kadar nitrat begitu. Kemudian bersihkan sisa pakan dari kotoran di dasar-dasar kolam, dibersihkan aja gitu supaya nggak nempel. Kemudian periksa aliran air ya, bersihkan penyumbatan juga kalau ada di pompanya. Dan nah ini panen tanaman yang sudah siap. Biasanya kalau mulai mingguan itu kan kayak kalau kita nanam kangkung itu ya umur 3 minggu sudah bisa panen. Kemudian untuk bulanannya hampir sama dengan mingguan, bersihkan filter secara teratur, periksa kesehatan ikan dengan cara melihat langsung, dilihat dia tingkat keagresifan ikannya ya. Kalau kita kasih makan dia agresif itu berarti sehat gitu. Jadi bukan dengan cara pakai stetoskop, dengan pakai termometer gitu enggak. Jadi dilihat dari perilakunya saja gitu. Seperti ini lagi-lagi intermezzo, kalau saya kebetulan di Dinas Pertanian suka disuruh ngecek hewan ruminansia. Ini hewan sakit atau enggak? Cek aja dia makannya bagus enggak. Kalau makannya bagus sehat. Kemudian kalau lagi tiduran mungkin dia capek. Asal kita tepuk aja gini terus kemudian bangkit berdiri berarti sehat. Tapi kalau dia ditepuk ini diem aja tiduran, nah itu sakit.
Ya. Enggak, meskipun kekenyangan dia kaget dia langsung berdiri gitu. Tapi kalau sakit dia nggak mau bangun. Nah, nggak ada tenaga gitu untuk bangun. Kemudian yang terakhir lihat dari hidungnya. Kalau hidungnya kering berarti dia demam, berarti sakit. Caranya kasih vitamin, ya. Kasih vitamin, kasih antibiotik, kasih anti radang sama kayak manusia ya. Itu aja, suntik anti radang, antibiotik sama sama vitamin. Nah, obatnya 3. Saya dulu waktu di PKH itu bawa obat itu 3 itu. Jadi obatnya itu anti radang, antibiotik sama vitamin. Sama obat cacing. Ya. Ya. Kalau pada ikan sih enggak. Biasanya kalau sakit biasanya lebih ke kita ngasih treatment pada air. Jadi bukan pada ikannya, tapi airnya harus disehatkan. Kalau airnya sehat, insya Allah ikannya juga sehat. Jadi airnya harus jernih, kadar pH-nya harus netral, kemudian kadar amonianya juga harus rendah, seperti itu. Oke, lanjut ya, biar nggak terlalu lama. Ini soalnya Bu Eva nunggu saya, katanya dia mau cepat-cepat ada perlu lagi. Nah, ini pengendalian hama penyakit pada tanamannya nih. Jadi kalau pada tanaman yang ditanam dengan sistem aquaponik, Bapak Ibu, jangan sekali-sekali menggunakan pestisida kimia sintetis. Jangan sekali-sekali, jangan coba-coba. Nanti ikannya mati. Nanti ikannya mati. Jadi kalaupun harus menggunakan pestisida, gunakan pestisida organik. Dia lebih netral di alam. Jadi dia nggak akan sampai bikin mati lah. Kalaupun ada efek sampingnya, paling mabok aja ikannya, tapi nggak sampai mati gitu. Misalkan kalau kita ngasih serbuk untuk mengusir hama pada tanaman itu, ada yang pakai serbuk cabai, nah, bisa. Tapi ikannya juga nanti mabok juga sih, kepedesan. Mabok juga, tapi nggak sampai mati gitu. Mabok juga. Tapi yang penting kan hamanya kabur begitu. Yang selanjutnya tanam tanaman pengusir hama nih, tanaman refugia ya, atau disebut tanaman refugia. Jadi di sekelilingnya itu kita bisa tanam tanaman yang berwarna cerah seperti bunga matahari, kemudian bougainville gitu ya, atau tanaman-tanaman yang berbau menyengat seperti sereh gitu. Kemudian ada kemangi, itu tanaman-tanaman yang berbau menyengat itu juga tidak sukai oleh hama-hama yang biasa menyerang pada tanaman gitu. Jadi hati-hati di sini ibu-ibu yang suka pakai baju cerah warna kuning, nanti banyak kumbang-kumbang yang mendekat. Kemudian gunakan jaring serangga. Nah, ini perlu modal yang besar ya. Di dalam greenhouse biasanya dia tentu hama nggak bisa masuk. Nah, kalau pencegahan penyakit pada ikan nih, yang tadi saya sebutkan, kalau pencegahan penyakit pada ikan yang harus kita lakukan treatment airnya. Jadi yang harus kita sehatkan itu airnya. Jadi kalau airnya sehat, ikannya juga pasti sehat. Jadi yang pertama adalah kita jaga kualitas air dengan cara monitoring rutin ya. Kalau misalkan keruh, jangan sekali-sekali ngasih makan banyak. Kalau airnya sudah keruh itu, kalau misalkan keruh itu, kalaupun kita harus ngasih makan sedikit aja. Wayahna sedikit aja ya ikan, jangan banyak-banyak. Jadi memang yang penting dia dapat tenaga dulu, tapi dia nggak bisa makan banyak karena nanti kalau terlalu banyak bisa memperkeruh air. Kemudian, hindari kepadatan ikan yang berlebihan. Jangan sampai terlalu banyak per meter kubiknya, jangan diisi terlalu banyak. Kemudian beri pakan ikan dalam jumlah yang tepat ya. Jadi kalau kita suka merasa nggak puas kalau nggak ngasih makan banyak gitu ya, itu jangan sampai terjadi itu. Nah, yang selanjutnya ada karantina ikan yang baru. Jadi ada karantina ikan itu untuk ikan yang baru sebelum biasanya kita karantina dulu di kolam yang lebih kecil. Itu juga berfungsi karantina itu untuk ikan-ikan yang sakit, ikan-ikan yang agresivitasnya nggak terlalu bagus, di karantina di air yang di kolam yang lebih kecil dengan air yang sehat. Nah, kemudian kita bisa gunakan garam ikan nih sebanyak 5 gram per liter air untuk pengobatan ringan. Selanjutnya kita pertahankan suhu air yang stabil.
Jadi suhu air ya sekitar 30 derajat Celcius ya. Nah, selanjutnya ini mulai kita masuk ke panen dan pasca panen. Nah, untuk panen sayuran itu kalau kangkung, sekali lagi kalau saya sih ngasih sarannya hanya pada tanaman sayuran daun ya ibu-ibu. Saya jamin kasih garansi kalau sayuran daun pertumbuhannya bagus. Tapi kalau ibu-ibu penasaran mau tanam kangkung, tanam terong, cabai itu juga bisa. Cuman pertumbuhannya tidak sebagus kalau kita nanam di tanah atau dengan sistem hidroponik. Bisa berbuah juga dia, cuman tidak optimal aja gitu hasilnya. Sama-sama organik, cuman pertumbuhannya tidak optimal. Kemudian kalau untuk panen ikan bisa kita lakukan pada saat ikan mencapai ukuran konsumsi. Kalau pada lele itu umurnya 3 sampai 4 bulan. Itu bobot per ekornya antara 100 sampai 150 gram per ekor. Kalau pada ikan nila panennya minimal 4 bulan, maksimalnya 6 bulan. Itu bobotnya per ekornya itu 200 sampai 300 gram, itu sudah bisa dipanen gitu. Atau panen parsial, panen sebagian juga bisa dilakukan ya. Kalau misalkan ada ikan ini pertumbuhan agak lain sendiri nih, pertumbuhannya cepat, mungkin makannya banyak gitu ya. Itu juga bisa dipanen aja nih yang gemuk. Tidak harus nunggu berbarengan dengan ikan yang lainnya yang seangkatan gitu. Nah, kalau penanganan pasca panen sama dengan penanaman tanaman pada sistem konvensional, yaitu kita lakukan cuci sayuran dengan air bersih ya. Kemudian ditiriskan untuk mengeringkan sedikit supaya nggak terlalu lembab, dan simpan pada wadah yang sirkulasi udaranya bagus. Kalau untuk ikan, bersihkan ikan. Jadi setelah panen biasanya kita bersihkan dulu ikan dan simpan pada suhu dingin atau biasanya di refrigerator, pada kulkas di suhu beku. Dan jika untuk dijual, kemas sayuran pada kemasan plastik yang bersirkulasi baik. Selanjutnya ini ada teknologi pendukung aquaponik. Nah, ini intermezzo saja, sebetulnya lebih ke opsional, bisa dilakukan bisa enggak. Kita sediakan sensor kualitas air ya tadi ya, untuk pH meter, untuk mengukur kadar amonia, kadar oksigen gitu. Kemudian, nah ini yang bisa kita lakukan adalah kontrol lingkungan, cek lingkungan. Jadi sistem yang mengatur suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya juga ini bisa kita lakukan secara kasat mata ini. Ini kalau misalkan terlalu panas, kita bisa berikan paranet dengan tingkat kerapatan maksimal 60%. Jangan di bawah 60%. Jangan di atas 60%. Jadi sekitar 60% aja. Ini fungsinya untuk menyaring, misalkan kalau di bawah pohon untuk menyaring daun-daunan yang jatuh, kemudian binatang juga dari luar, atau ikan yang juga yang mencoba kaget kemudian lompat gitu ya. Juga mengurangi panas, mengurangi penguapan. Nah, yang selanjutnya menciptakan kondisi optimal untuk pertumbuhan tanaman dan ikan sepanjang tahun. Jadi memang untuk kontrol lingkungan ini bisa kita lakukan secara manual sebetulnya, nggak harus pakai alat. Nah, ini ada beberapa rekomendasi pemilihan ikan dan tanaman yang bisa kita lakukan pada budidaya aquaponik. Kalau untuk ikan itu ya tadi yang saya sebutkan ada ikan lele, nila, ikan mas, yang terakhir yang belum disebutkan ikan patin. Ikan patin juga bisa tanam sistem aquaponik. Selain di 4 ikan ini mungkin ada ya yang lain apa Pak Wid. Tapi saya nggak rekomendasikan sih selain 4 ikan ini, ikan lele, mas, patin, sama ikan nila gitu. Gurame ya bisa. Pertama itu umur panennya lama, kemudian kalau ditanam di aquaponik, di kolam itu ya khawatir nanti keburu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Ikan wader, ikan kecil-kecil itu ya. Nah, kalau untuk pada tanamannya sih mohon maaf, mungkin tiap penyuluh pertanian punya strategi yang berbeda-beda. Saya kadang kalau dengan penyuluh pertanian banyak yang nggak setuju juga dengan saya. Makanya begitu juga ya kalau dengan dokter katanya ya, kalau misalkan kita didiagnosa penyakit, jangan buru-buru percaya.
kita harus punya second opinion ke dokter lain. Siapa tahu dokter yang ini punya pendapat yang berbeda. Nah begitu juga saya antara penyuluh pertanian itu kadang suka berbeda pendapat juga. Tapi kalau saya pribadi ini nih, hanya 4 tanaman ini yang saya rekomendasikan untuk ibu bisa lakukan bercocok tanam dengan sistem aquaponik. Yang pertama kangkung, selada, pakcoy, dan bayam. Ini tips sukses aquaponik ya. Yang pertama tentu kita harus rajin merawat, kemudian pemeliharaan bibit dan benih yang berkualitas. Dari awal memang harus kita perhatikan bibit ikannya, benih sayurannya. Jadi sebelum ditanam itu harus ditanam binatang dan sayuran yang sehat. Kemudian dimulai dari hal-hal kecil itu ya, dari kecil itu selalu kita kontrol terus perkembangannya seperti apa. Setiap hari kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Kalau ada hal-hal yang di luar seperti biasanya, kita bisa lakukan treatment sesegera mungkin. Misalkan kalau misalkan pada hama, tiba-tiba ini kok ada kuning, penyebabnya apa ya? Cek apa penyebabnya, karena kutu gitu ya. Biasanya dia kan kalau kutu itu menyerap cairan pada daun itu ya. Jadi biasanya dia sembunyi di balik daun, dan itu bisa segera kita ambil tindakan. Jangan buru-buru mengambil tindakan dengan disemprot pestisida. Kalau tanamannya sedikit, secara mekanis saja menggunakan fisik, diambil pakai tangan gitu, karena itu lebih bagus dibanding pakai pestisida, meskipun pestisida organik sekalipun gitu. Kecuali kita nanam cabai, nanam kangkung 1000 meter gitu ya, ya itu kan banyak kangkungnya. Kalau cuman beberapa pohon aja sih pakai tangan aja, sekalian ngabuburit gitu ya. Kemudian bergabung dengan komunitas untuk menambah wawasan, dan itu adaptasi dengan kondisi lokal ya. Jadi setiap daerah itu biasanya punya karakteristik tanaman yang berbeda. Oh di sini cocok untuk ditanamin tanaman kangkung, hasilnya lebih bagus gitu. Itu bisa begitu. Kalau di saya kok kangkungnya kalau ditanam di sini hasilnya nggak bagus, itu bisa terjadi seperti itu. Nah jadi memang harus kita tahu adaptasi tanaman lokalnya seperti apa. Nah ini kesalahan umum yang secara umum terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Pertama adalah pemberian pakan yang berlebihan. Sekali lagi jangan ngasih makan ikan sampai ada sisanya. Caranya gimana? Begitu dia mulai makannya melambat, stop. Gitu. Jangan sampai ada sisanya, karena kalau begitu ada sisanya itu yang dari sumber penyakit, karena sisanya itu nanti akan berjamur. Itu nggak butuh waktu lama dia berjamurnya, semalam aja besoknya dia sudah berjamur. Yang selanjutnya kepadatan tanaman nih, ya seperti biasa ya, kepadatan tanaman, karena kalau terlalu padat tanaman terlalu banyak itu pasti ada persaingan nutrisi di situ. Jadi nanti tanamannya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Begitu juga dengan ikannya. Kalau ikan juga jangan terlalu padat, pertumbuhannya nanti tidak optimal. Kemudian adanya kurang perawatan pada sistem sirkulasi air. Biasanya kalau misalkan ada pompa, kok ini kecil ya, cuekin aja. Padahal mungkin hanya gara-gara ada daun yang nyumbat gitu, ada yang nyumbat gitu, bisa aja itu. Jadi harus dibersihkan filternya juga. Jadi kalau ada kotoran gitu sering dibersihkan aja si pompanya itu, supaya nggak ada kotorannya nyumbat. Jadi nanti sirkulasinya tetap bagus terus. Sekian, mungkin ini slide yang saya tunggu-tunggu juga. Jadi pada aquaponik prinsipnya itu Bapak Ibu nggak susah. Jadi kalau bertani itu jangan dulu dibuat susah, karena nggak ada yang susah. Yang susah itu memulai, memulai dan konsisten merawat, itu yang susah gitu. Jadi kalau untuk bertani itu tidak harus pintar, tidak harus pendidikan tinggi. Petani di desa juga pada umumnya pendidikannya nggak tinggi, tapi dia bisa bercocok tanam dengan hasil yang baik. Itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Kalau ini sebelumnya kan listrik ya. Iya. Seandainya menggunakan solar energi, kira-kira berapa? Oh iya bisa. Kalau pakai solar energi kan ini pompanya nggak butuh watt yang besar. Jadi ini sangat memungkinkan. Cuman memang dia perlu modal awal yang besar. Kalau untuk itu bisa, sangat bisa sekali Pak.
sangat bisa sekali, apalagi untuk daerah-daerah yang sering mati listrik atau daerah-daerah yang sumber listriknya agak sulit ya, agak jauh, bisa sekali dilakukan pakai solar panel gitu ya untuk sumber listriknya. Kemudian silakan Pak PRT. Kalau masalah penyinaran itu apakah harus 12 jam misalnya kena sinar matahari atau bisa cuma berapa ini gitu? Berapa jam satu harinya? Kena sinar matahari. Kalau untuk tanamannya, ini pengalaman Bapak bagus ini pertanyaannya. Jadi kalau mau bercocok tanam, kalau untuk ikan sih nggak perlu banyak-banyak sinar mataharinya. Tapi kalau pada tanaman perlu banyak, minimal sekali, ini sangat minimal sekali. Sehari itu dia terpapar sinar matahari 6 jam. Terutama kena sinar matahari pagi. Jadi kalau misalkan kita punya tanah nih, bagus mau saya tanemin tanaman aja. Tapi dia sebelah-sebelahnya tembok, pohon, kena sinar mataharinya itu, kena paparan sinar matahari itu di bawah 6 jam. Mending nggak usah sekalian, karena nggak akan bagus nanti hasilnya. Tapi kalau untuk ikan sih nggak masalah, ya. Untuk ikan sih nggak masalah. Silakan. Kalau untuk pompa air itu apakah harus 24 jam atau boleh minimal berapa jam? Ya, untuk pompa air bagusnya dia bersirkulasi 24 jam. Tapi kalaupun untuk dia berhenti bersirkulasi, minimal kalau untuk tanaman dia bisa tahan kalau pada malam hari 6 jam, nggak ada kena mati. Tapi kalau pada siang hari paling nggak dia 2 jam, tidak kena air sama sekali. Kalau pada siang hari, karena penguapannya lebih tinggi. Tapi kalau pada ikan mungkin lebih pendek lagi, dia harus ada sirkulasi air terus. Begitu di atas 2 jam, kadar oksigennya turun, dia mulai megap-megap tuh, dia kehabisan oksigen. Jadi memang salah satu caranya kalau misalkan mati listrik begitu, kita bisa dikucek-kucek airnya gitu ya, supaya kadar oksigennya banyak ya, dikobok-kobok begitu ya. Atau misalkan kita pasang ember yang besar, kalau saya pernah coba ember besar dilubangin sedikit airnya, dia kan nanti mancur sedikit gitu. Itu aja ngakalinya kalau mati listrik. Jadi harus disiapin tandon atau tangki air ya? Iya, tangki air gitu kalau mati listrik. Ada, ya? Ya, enggak, diambil airnya kan dari kolam ikannya Pak. Diambil dari kolam ikan, nanti dia ngucurnya sedikit-sedikit tuh. Sedikit aja, nggak usah besar-besar. Itu yang penting. Ya, efektif pakai genset, cuman ya kan mahal. Modalnya kegedean nanti. Habis kita bertani hasilnya belum tentu. Ini modal awalnya udah habis-habisan. Yang nggak usah begitulah. Kenapa? Oh, pada membeli. Ya sebetulnya kalau punya genset, kalau di kita kan banyak ya sumber listrik itu, bisa dari kendaraan juga bisa gitu, mulai ada colokan listrik yang sederhana itu bisa, atau misalkan dari power bank ya, dari aki juga gitu ya, dari power bank juga bisa gitu. Gitu. Silakan Pak. Saya kan pernah coba ya nanam kangkung dengan nutrisi AB Mix, Ya. dengan nanam kangkung yang sama tanpa nutrisi. Tanpa nutrisi. Tanpa nutrisi, karena kalau di bawah ini yang aku omong, karena iya. di bawahnya ada ikan, Iya, iya. kita nggak bisa kasih itu AB Mix. Itu hasilnya jauh. Lebih bagus yang hidroponik ya, pakai AB Mix. Ya, yang pakai AB Mix itu jauh lebih bagus dan batangnya bisa gede-gede. Bisa gede-gede. Jelas. Kalau hidroponik itu kan dia menggunakan AB Mix ya, nutrisinya lebih terukur. Ya. Kalau pada kotoran ikan kan kita nggak tahu ya kadar nutrisinya seberapa besar, kecuali kita melakukan uji laboratorium. Apa yang kurang bisa kita berikan pakan nutrisi tambahan pada tanaman. Ya, tapi kalau cuma mengandalkan kotoran ikan. hasil dari metabolisme ikan itu. Betul ya, sekali. di bawah. Iya, jadi memang tanaman ini bisa kita kan bonus aja lah sebetulnya. Bonus aja. Bonus aja. Jadi makanya fokusnya ke ikan sebetulnya. Jadi dia kalau tanaman ya kita bonus dapat sayurannya juga. Memang pertumbuhannya tidak akan sebagus betul seperti yang Bapak bilang,
saya yakin tidak akan sebagus yang ditanam dengan sistem hidroponik konvensional. Gitu. Tapi ya cukup untuk konsumsi kita sehari-hari gitu. Dan kalau populasi ikannya cukup banyak, itu ya nutrisinya juga nanti lebih banyak lagi pada tanamannya. Itu bisa jadi biasanya seperti itu, bisa jadi populasi tanaman yang kebanyakan atau populasi ikannya terlalu sedikit, Pak, sehingga dia nutrisinya kurang ke tanamannya. Atau kalau tanamannya terlalu banyak populasinya, dia persaingan nutrisinya kan jadi semakin besar gitu, jadi hasilnya juga lebih kecil-kecil gitu. Nah, barangkali Pak Adi punya pengalaman barangkali. Ya. Jadi apa kira-kira tipsnya itu? pupuk organik yang bagus buat tanaman? Kalau dalam hal ini kangkung ya. Tapi aman buat ikan. Ya, kalau saya ini aja Pak, itu biasanya karena proses fermentasinya, proses dekomposisinya kurang berjalan dengan baik. Jadi kita berikan bakteri starter, bisa kasih E4 khusus untuk kolam ikan. Biasanya botolnya warna pink itu ya, botolnya warna merah muda. Ya, botolan pink. Supaya dia lebih larut lagi, lebih terurai lagi sehingga nutrisi yang pada kotoran ikan itu bisa lebih mudah diserap oleh tanaman. Oh, itu belum saya coba. Bisa. Nah, itu bisa, ya. M4 itu. Ya, E4 untuk kolam ikan. Jadi supaya dia proses fermentasinya berjalan lebih baik. Ya, jadi kalau bakterinya lebih banyak, dia fermentasinya lebih baik, dia lebih mengurai kotoran ikannya juga lebih baik, sehingga nutrisinya lebih istilahnya lebih terlepas ya, lebih bisa, sehingga bisa lebih diserap oleh akar tanaman. Ya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bu Wanti mau nanya. Ini, iya Bu Wanti mau nanam anggur sistem aquaponik. Praktekkan ini pernah. Ya. Aku itu tapi di ember. Oh ya, Budik Damber ya, Budik Damber. Ya, ada 4 sedikit. Yang kangkung bagus memang. Kangkung dipakai gelas-gelas. Pakai gelas aqua ya. Budik Damber itu juga kategorinya aquaponik itu Bu. Ya, sama aquaponik juga. Ya. Oh. Jadi satu ember saya isi 40 sampai 50 mili. Besar-besar. Besar-besar ya. Dan kangkungnya cepat sekali betul. Iya, cepat sekali. Cuman memang kalau budidaya lele pasti dia harus lebih sering Bu dibersihkan airnya. Betul. Harus Karena disaring. itu dia Ya. ikannya kurang mau makan. Betul sekali. Harus dibersihkan. Itunya kan biasanya namper dia kotorannya di bawah itu aja dibuang. Yang di bagian bawahnya. Sirkulasinya betul, di bawah ke atas itu dibolongi 4 atau 5. Jadi ketika turun hujan Betul, enggak ngalir, betul sekali, betul. Ya. Wah, ya, sudah canggih nih Bu Wanti. Pernah praktekin ya. Pasti Bapak Ibu di sini juga lebih banyak pengalamannya dari saya karena kan lebih senior ya secara usia. Bukan lebih tua Pak ya, tapi lebih senior ya. Jadi pasti pengalamannya apa yang sudah dilakukan juga lebih banyak dibanding saya. Jadi sebetulnya ini hanya berbagi pengalaman saja, refresh juga gitu. Seperti itu. Itu mungkin ini sudah jam 3 karena kita ada sesi praktek juga nanti sama Pak Wid. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian pamit ya. Oh iya. Ya, aduh iya. Aduh ketahan saya nih, nunggu saya ini. Maaf ya Bu. Tadi belum ada busekelnya. Oh, busekel sudah ada ya. Terima kasih Pak Atik. Waktu berlalu 1 jam lebih disampaikan oleh Pak Atik, tidak terasa. Baterainya alkalin. Oh, baterainya alkalin ya. Iya, jadi luar biasa paparan dari beliau. Mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan sekaligus menghasilkan sesuai dengan target yang kita akan capai, yaitu budidaya ikan yang tadi ditekankan ke beliau, bukan sayurannya, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan ikan yang besar dan berkualitas. Sebenarnya di sini ada senior juga dari dulu, awalnya Ragunan Pak Ibu.
Ini dulu Antoni direktur Antoni dulu nggak mau sedikit Bersuara. cak diri. Iya. Maka Bahaya itu kalau dari orang pusat dulu. Jadi A1 lah istilahnya. Baik, untuk sesi berikutnya ini berapa menit Pak? Pak Wi? 10 menit. 10 menit. Baik. 10 menit praktek. Nanti pada kelanjutannya langsung praktek di lapangan saat pembuatan instalasinya seperti itu. Pak Wi, kami persilakan untuk menampilkan yang 10 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih dekat kayak seperti ya. Ya, baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang akan kita praktekkan nanti sistem aquaponik, sistem pasang surut, ya, atau disebut LBB flow, gitu. Dia pasang surut. Pasang surut ini juga hampir sama seperti yang sistem keras. Keras itu apa? Ya, sistem keras. Jadi sistem keras itu air disirkulasi lagi, diputar sama. Nah ini juga sama. Sistem pasang surut, alat mekaniknya namanya bel sipon, Bapak Ibu. Terdiri dari Begitu. ya bel sipon. Ada 3 alatnya tanpa listrik, jadi sederhana. Tanpa listrik kayak gini ya, tapi kalau airnya listrik, gitu. Tapi secara mekanik dia pasang surut. Nah, jadi komponen utama adalah satu, nanti kita akan, ini namanya kolamnya. Nanti isinya yang pasti ikan. Isinya ikan. Terus yang kedua, bak untuk menampung media tanam dan tanamannya. Ya. Namanya kalau kita ininya pokoknya baknya seperti ini. Menyesuaikan aja. Kalaupun kita mau nanam seperti ini, langsung misalkan matahari selalu bisa, gitu. Terus yang komponen berikutnya adalah kita perlu mesin. Tadi Pak Haji sudah jelasin, mesin air akuarium. Kekuatannya tergantung kapasitasnya. Kalau yang kecil cukup kecil aja, semakin besar lebih bagus lagi. Nah, itu. Nah, tapi kalau di sistem aquaponik ini di sistem pasang surut, dia ada rubber, ada karet di sini. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ada rubber. Rubber ini karet untuk sebenarnya ini masalah teknis saja, Pak. Mau pilih yang rubber begini atau mau pilih yang soft drat yang ada di material, yang ada pasangannya itu bisa, gitu, seperti ini. Nah, mekanisme caranya adalah kita pasang dulu ininya. Ini adalah pipa kecil yang ada di tengah-tengah sebagai penyedotnya. Dia menyedot air yang sudah penuh. Nah terus, ini adalah mekanik yang sebagai dia memvakum, Pak. Jadi mekanismenya dia ketika air penuh lalu masuk ke dalam pipa yang kecil tadi. Secara mekanik dia memvakum. Vakum itu artinya disedot lah, gitu ya. Nah kalau ini, karena ini tidak ada media tanamnya, jadi ini belum perlu. Tapi kalau udah ada media tanam, kita harus pakai ini.
Untuk menahan apa Pak? Menahan media tanam supaya nggak ikut ke bawah. Jadi menahan, gitu. Tahan sendiri. Nanti ketika dia udah penuh di sini Pak, dia akan pasang surut lagi. Tapi ini nggak berhenti dia Pak. Terus surutnya itu melebihi kecepatan ini Pak. Kecepatan surutnya. Jadi dia surutnya cepat. Ini tetap ngalir. Nah, ketika dia sudah mencapai titik yang tadi batas ini Pak, batas yang pipa kecil itu, nah dia akan surut lagi, jadi nggak kebanjiran. Begitu sistem mekanismenya pasang surut atau LBB flow. Jadi fungsinya pasang surut adalah menghindari tanaman kelebihan air atau kekurangan oksigen. Ya, jadi ketika dia, kalau kita ada juga memang tanaman sistem ada beberapa jenis aquaponik. Yang pertama burik damber itu termasuk aquaponik, tapi yang tidak punya mekanismenya, gitu. Yang tadi siapa Pak yang bilang ya, Pak Indra ya, kecil banget nih, maksudnya tumbuhnya nggak lama, karena si airnya itu tidak melalui proses filterisasi, gitu. Jadi langsung dikonsumsi, langsung akar yang menyerap, agak sulit karena masih banyak amoniaknya, agak sulit. Karena disaring oleh media. Nah, media tadi juga sudah disebutkan. Yang paling sederhana media untuk aquaponik adalah batu-batu kerikil atau pecahan genteng, bisa. Nah, kalau nanti saya ingin mempraktekkan dengan 80% arang kayu dan 20% lagi pasir malang Pak. Pasir malang itu fungsinya lebih ringan dan lebih kecil ya, intinya menyerupai gitu. Jadi kalau hidroton memang dia agak lumayan harganya, 50 kilo sekitar 600.000 sekarung gitu, 50 kilo. Itu benar. Nah, kenapa? Pasirnya jauh banget. Iya, betul. Adanya di Malang Pak, susah nyarinya. Di Depok di toko-toko banyak. Ya itu proses dari tadi aquaponik sistem pasang surut. Jadi tadi fungsinya adalah menyurutkan air supaya oksigennya tetap ada. Beda dengan yang sistemnya tidak ngalir, sistemnya tidak surut. Itu rentan kepada pembusukan akar. Kalau yang tidak surut, nah itu fungsinya pasang surut. Kelebihannya ada juga yang bagus lagi, namanya sistem BRAS. Jadi dia ada 4 chamber atau 4 ember lagi untuk sebagai filter. Seperti yang Bapak Ibu suka lihat di Poktan, walaupun tidak pernah aktif nanam gitu kan, cuma mekanisme seperti itu, gitu. Di Poktan ada seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah nanti kita lebih dekati lagi pada diskusi nanti ketika udah jadi barangnya, itu lebih paham lagi. Nah, hal-hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu tentang pemeliharaan aquaponik tersebut adalah tentu memang di kondisi di jam-jam rawan seperti yang Bu Sari bilang, kita ngeceknya itu setiap pagi dan sore. Ternyata masalahnya ada di siang gitu Pak. Masalahnya apa? Ketika pagi itu udara masih sejuk, sore pun matahari sudah mulai redup ini ya. Nah, ketika itu panas, misalkan ada kendala, misalkan macet atau listriknya mati, itu salah satu kelemahan dari aquaponik yang menggunakan listrik. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah bagaimana cara memilih ikan atau kesalahan-kesalahan dalam budidaya ikannya. Yang pertama, ikan yang kita beli itu langsung kita cemplungin dulu dari plastik tukang ikan misalkan. Iya, yang kedua, nah kita kalau milih bibit ikan, terutama ikan nila itu yang lincah, jangan yang anteng gitu, itu tanda-tanda tuh, ya kan, ngantuk dia. Nah, yang ketiga, langkah aklimatisasi. Aklimatisasi tahu Bapak Ibu, menyesuaikan suhu. Artinya ketika ikan kita beli dari si tukang ikan tuh, jangan langsung dibuka, tapi masih dalam diikat, kita taruh di kolam tersebut. Jadi untuk menyamakan suhu antara kolam dan di bungkus ikan tersebut. Jadi biar sama, biar dia nggak stres. Ya. Yang keempat,
kita bisa memberikan cairan anti jamur. Saya pernah beli di Cibinong yang pada kasus saya mati itu, ternyata itu jamuran. Jadi itu kesalahannya. Untuk memperbaikinya adalah ketika kita beli ikan di pasar misalkan, kita jangan langsung misalkan sudah diaklamasi sudah gitu kan, tanpa probiotik, tanpa garam misalkan, kita bersihkan atau sterilisasi dengan cairan PK. Tahu nggak PK? Yang biasa buat dulu orang cacar, gatel. Nah, itu caranya. Jadi ketika kita beli, akhirnya kita saring di wadah, di wadah kayak keranjang, kayak cabai itu yang bolong-bolong. Lalu siapkan dulu PK-nya seujung lidi, kita aduk, baru kita tiriskan, masukkan ke air situ. Ikannya posisinya dia ada di keranjang itu ya, cabai atau keranjang itu ya. Kita rendam sebentar aja, nggak selama lama, baru kita masukkan ke kolam untuk menghindari jamur. Karena jamur, sepengetahuan kita kemarin misalnya itu nular Pak. Walaupun yang kena jamur mulut misalkan cuma 1-2 ekor, itu kalau dibiarin aja hampir semua gitu kan, lemesnya gitu, pada sakit. Nah, terus yang selanjutnya adalah tidak langsung diberikan makan setelah kita pindah ke kolam. Jadi minimal setengah hari atau 12 jam. Misalkan hari ini kita siang nih, besok pagi aja kita kasih makan. Itu karena ikan nggak akan nafsu kalau kasih makan. Kalau di situ Bu, yang ada adalah nanti pakannya menjadi amoniak, racun, ngendap gitu. Yang kelima kesalahan adalah, nah bukan kesalahannya, pemberian pakan itu tadi udah dijelasin Pak Adip, 2-3 hari. 2-3 hari sekali. 2-3 kali sehari gitu ya. Oh gitu. Kalau untuk standar kita hobi cukup 2 kali. Kalau untuk produksi kita ikannya boleh 3 kali. Nah, yang ketujuh, ya, pemberian pakan itu 2% dari bobot ikan. Wih, bingung lagi nih kan? Nah, contoh ikannya itu ada 300 ekor, bobotnya 18 gram, ya kan? Bobotnya 18 gram. Lalu, ya, jadi kurang lebih kita kasih pakan ikan itu kurang lebih 200 graman. Ya, kalau isinya 300 dengan ikan 2 jari, 200 gram dengan isi ikan 300 ekor. Nah, setiap minggunya ikan selalu nambah, makanya ditambahkan sekitar dari 200 gram itu 10% ditambahinnya. Pokoknya ada peningkatan. Ya, kalau kita karena tidak terfokus dalam pembudidayaan skala besar, jadi kita secukupnya tadi seperti apa yang disarankan Pak Dip. Lihat nafsunya ikan, jangan dia nggak nafsu kita kasih banyak. Nah gitu. Kalau sudah sudah rada kenyang, di stop aja. Nah, membuang sisa pakan yang nggak dimakan. Nah, tapi jangan salah Bapak Ibu, kalau ikan habis makan, jangan sampai kita aduk-aduk tuh Bu. Misalkan kita serok ya, habis makan baru sejam yang lalu, gitu kan. Terus kita, wah itu ada yang mati tuh, kita gini lah gitu. Jangan Bu, nanti tunggu sampai setengah hari. Kalau nggak apa Bu, muntah semua keluar. Betul. Makanya kalau kita beli ikan di tukang ikan tuh, misalkan benih lele, mau ngambilnya kapan? Pagi ini? Oh nggak bisa. Kalau ketua janjian, karena kalau ikan habis terutama ikan lele, itu kalau habis dikasih makan sejam, kemudian sama diri serok, itu keluar semua Pak ikan apa? Dijamin. Nah makanya gitu. Jadi jangan habis makan diaduk-aduk atau nyerok ikan yang sedang mati gitu. Nah, pergantian ikan secara berkala. Alhamdulillah kalau di aquaponik, di sistem Belsipon ini, insya Allah kita nggak akan berhenti Bu ya. Tadi udah nggak ada belum? Belum ya? Belum. Oh tadi nggak ada, berhenti. Oke. Ya. Kelebihan dari sistem Belsipon atau pasang surut ini, insya Allah kita tidak perlu mengganti air, tidak perlu membuang air. Karena airnya terus tersirkulasi, semakin ikannya banyak, semakin masa ikannya dewasa, itu nutrinya semakin bagus. Gitu. Nah,
Untuk yang terakhir adalah bahwa ketika kita baru pertama kali menanam ikan, masukkan ikan ke dalam kolam, itu tidak bisa kita nanam langsung menyebar karena belum ada perputaran amoniak yang menjadi nitratnya itu, ya kan? Belum ada vitaminnya. Paling kita seminggu sampai 2 minggu baru bisa, gitu. Itu tahapannya. Jadi nggak bisa kita langsung nanam. Itu. Dari situ cukup sekian Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti bisa dikomunikasikan.